Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selamat bertemu kembali dalam video microlearning yang kali ini membahas tentang pengendalian kualitas air tanah di Kota Jakarta. Perkenalkan, saya Benny Matriksa dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang mendudukan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Salah satu organisasi pemeringkat kota global yaitu Mori Memorial Foundation melakukan penilaian dan pemeringkat kota-kota di dunia yang dinamakan Global Power City Index atau Indeks Kota Berdaya Global. Indeks Kota Berdaya Global menggunakan 6 dimensi sebagai tolak ukur penilaian, yaitu dimensi pertama, ekonomi, dimensi kedua, penelitian dan pengembangan, dimensi ketiga, interaksi budaya, dimensi keempat, kelayakan hidup, dimensi kelima, lingkungan, dan dimensi keenam, aksesibilitas. Berdasarkan penilaian dimensi lingkungan, tahun 2023, Jakarta menempati peringkat 47 dari 48 kota. Dimensi lingkungan memiliki 9 indikator, yaitu pertama, komitmen perubahan iklim, kedua, tingkat energi baru dan terbarukan, ketiga, tingkat daur ulang sampah, keempat, emisi CO2 per kapita, kelima, kualitas udara, keenam, suhu udara, ketujuh, kualitas air, kedelapan, kehijauan kota, kesembilan, kepuasan pada kebersihan kota. Sesuai topik microlearning yang dibahas kali ini yaitu pengendalian kualitas air tanah di Kota Jakarta, maka kita akan fokus pada indikator kualitas air, di mana kualitas air merupakan indikator ketujuh dari 9 indikator di dalam dimensi lingkungan. Berdasarkan penilaian Global Power City Index bahwa kualitas air Kota Jakarta masih lebih rendah dari Kota Bangkok dan Kota Kuala Lumpur. Kota Jakarta mendapatkan skor 0, sedangkan Kota Bangkok mendapatkan skor 11,6 atau peringkat 45 dari 48 kota. Sedangkan Kota Kuala Lumpur lebih baik dengan mendapatkan skor 18,9 atau peringkat 42 dari 48 kota. Atau jika dibandingkan kualitas air Kota Jakarta dengan Kota Seoul dan Kota Singapura. Penilaian skor kualitas air Kota Seoul sebesar 60,4 atau peringkat 14 dari 48 kota, dan Kota Singapura sebesar 77,6 atau peringkat 12 dari 48 kota. Penilaian indikator kualitas air berdasarkan data yang dihimpun dan diakses melalui website Numbeos. Numbeos merupakan penyedia data yang dibangun oleh Mladen Adamovich yang menyediakan platform untuk melihat, berbagi, dan membandingkan informasi tentang polusi dan kebersihan di seluruh dunia. Numbeos mensurvei aspek-aspek berikut tentang polusi di kota-kota. Pertama, kepuasan dengan kualitas udara. Kedua, kualitas dan aksesibilitas air minum. Ketiga, polusi air. Keempat, kepuasan dengan pembuangan sampah. Kelima, persepsi tentang kebersihan dan kerapian. Keenam, polusi suara dan cahaya pada malam hari di kota. Ketujuh, ketersediaan dan kualitas ruang hijau dan taman. Dan kedelapan, perasaan nyaman di kota karena polusi. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mengimbau warga untuk tidak lagi mengonsumsi air tanah. Hal ini didasarkan pada hasil kajian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa rata-rata air tanah di Jakarta sudah tercemar. Dinas SDA DKI Jakarta mengungkapkan bahwa dari 267 titik pemantauan, 52% diantaranya menunjukkan status indeks cemar berat, sementara 27% lainnya tercemar ringan. Pencemaran ini terutama disebabkan oleh bakteri E. coli dari septic tank, pencemaran permukaan, dan faktor lainnya. Berikut adalah tren penggunaan air tanah di Jakarta. Secara umum penggunaan air tanah di 5 wilayah kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Namun kuantitas tersebut masih cukup besar. Contoh pada tahun 2019, di Kota Jakarta Selatan, penggunaan air tanah mencapai 3,7 juta meter kubik, atau 5,6 kali lipat dari Jakarta Barat yang penggunaan air tanahnya hanya 668.000 meter kubik. Tingginya penggunaan air tanah di DKI Jakarta menimbulkan banyak permasalahan. Selain menyebabkan turunnya permukaan tanah yang berpotensi tenggelamnya sebagian wilayah DKI Jakarta.
Dampak lainnya, air tanah telah terkontaminasi oleh bakteri E. coli dan sudah berada di atas batas maksimum kandungan E. coli pada air. Dalam rangka mengendalikan pengambilan air tanah, yang memberikan dampak terjadinya pencemaran air tanah dan penurunan permukaan tanah di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, maka ditetapkanlah Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah. Sasaran zona bebas air tanah adalah bangunan gedung dengan luas lantai lebih dari 5.000 meter persegi dan jumlah lantai 8 atau lebih. Zona bebas air tanah ditetapkan pada 12 area jalan zona bebas air tanah dan 9 kawasan zona bebas air tanah. Berikut adalah peta zona bebas air tanah. Sasaran bangunan gedung tersebut ada di kawasan: pertama, kawasan industri Pulau Gadung, JIEP; kedua, kawasan Mega Kuningan; ketiga, kawasan Rasuna Epicentrum; keempat, kawasan SCBD Sudirman; kelima, kawasan Kuningan; keenam, kawasan Medan Merdeka; ketujuh, kawasan Asia Afrika; kedelapan, kawasan Menteng; dan kesembilan, kawasan Tanah Abang. Perangkat daerah yang berperan utama dalam memperbaiki kualitas air di DKI Jakarta adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 hingga 2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup menetapkan target nomor 1 adalah perbaikan kualitas lingkungan hidup, dan indikatornya adalah indeks kualitas air. Demikianlah pembahasan pengendalian air tanah di Kota Jakarta pada video micro learning kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan lainnya.